Halo teman-teman, terima kasih sudah mengeklik video ini. Kali ini saya akan nyeritain film berjudul Your Next yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang mengadakan reuni untuk memperingati hari jadi ulang tahun pernikahan. Namun hal itu malah menjadi suatu tragedi pembantaian yang didasari sebuah warisan. Siapa pelakunya dan gimana kelanjutannya? Yuk kita simak ceritanya. Eits, tapi sebelum itu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe terlebih dahulu. Jikalau sudah, langsung saja kita ke ceritanya. Nah, di awal film kita diperlihatkan dan diperdengarkan suara encit-encit sebuah ranjang goyang. Yang sudah kita ketahui mereka sedang melakukan sebuah pertempuran hebat. Pria tersebut bernama Eric dan si perempuan bernama Talia. Setelah itu, Eric memutuskan untuk mandi terlebih dahulu. Saat Talia pergi ke dapur, ia melihat ada sesuatu yang aneh di luar rumahnya hingga ia memutuskan untuk membuat minuman sambil mendengarkan musik santuy. Setelah selesai mandi, Eric kembali ke kamarnya dan melihat sebuah tulisan Your Next. Ia juga melihat Talia sudah tewas bersimbah darah. Lalu ia dikagetkan oleh orang misterius yang muncul dan tanpa aba-aba langsung membabatnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, ada satu keluarga yang hendak merayakan ulang tahun pernikahannya. Si pria bernama Paul dan istrinya bernama Aubrey. Sesampainya di sana, mereka agak heran karena pintu di rumahnya tidak terkunci. Lalu mereka mulai masuk dan merapikan tempat itu. Di sisi lain, anaknya bernama Crispian sedang menuju ke sana bersama Erin, pacarnya. Crispian menceritakan tentang latar belakang ayahnya kepada Erin. Di saat Aubrey sedang membersihkan rumahnya, ia mendengar ada langkah kaki di lantai atas. Sehingga ia mengajak Paul keluar, tapi Paul menolaknya. Ia dengan sebuah tongkatnya berniat untuk mengecek ke lantai atas, sedangkan Aubrey menunggu di luar. Langkah demi langkah, Paul mulai menaiki lantai atas. Nah, saat hendak mengecek sebuah kamar, tiba-tiba ia dikaitkan oleh Crispian. Dan Crispian mengajak ayahnya pergi keluar. Sesampainya di luar, Aubrey meminta maaf kepada Paul soal kecurigaannya. Tetapi Paul tidak mempermasalahkannya. Di kamar, Erin terlihat bahagia akan berkenalan dengan keluarga Crispian. Paginya, saudara Crispian yang bernama Drake dan istrinya bernama Kelly datang. Crispian dan Drake mereka langsung bercanda layaknya masa kecilnya dulu. Di dapur, Erin menawarkan bantuan kepada Aubrey jika membutuhkannya. Lalu ia berkata bahwa susunya habis dan meminta untuk Erin pergi ke rumah Eric tetangganya. Kemudian Erin pun pergi menuju tempat Eric. Setibanya di sana, Erin mencoba memanggil Eric, namun tidak ada jawaban sehingga ia memutuskan untuk kembali pulang. Malamnya, Amy datang dengan Tarik, pacarnya. Disusul Felix dan juga pacarnya yang bernama Z. Mereka langsung mengadakan makan malam yang telah dipersiapkan oleh Aubrey untuk menyambut kehadiran anak-anaknya. Di sela-sela makan malam, Drake menanyakan tentang pekerjaan Tarik. Tarik menjawab ia bekerja sebagai seorang pembuat film. Lalu Drake juga menanyakan tentang identitas Erin, namun ada sebuah kata-kata yang menyinggung perasaan Crispian hingga mereka sedikit bertengkar. Sedangkan Tarik melihat ada sesuatu yang aneh dan langsung mengeceknya. Tiba-tiba sebuah anak panah meluncur menusuk kepalanya. Lalu mereka semua pun histeris dan mencoba menyelamatkan dirinya masing-masing. Kemudian Drake terkena anak panah saat menjauhkan ibunya dari jendela. Lalu mereka mencoba menghubungi polisi, tetapi semua sinyal di sana mati. Felix menduga sinyalnya telah diretas menggunakan alat bernama jammer. Serangan orang misterius itu pun masih terus berlanjut, sehingga membuat mereka berteriak ketakutan. Lalu mereka pergi melewati jendela dengan berlindung pada sebuah kursi. Mereka sangat panik atas kejadian itu. Drake yang kesakitan memutuskan untuk meminum obat penenang. Lalu Felix meminta kepada siapa yang larinya paling cepat agar dapat keluar menuju mobil dan mencari bantuan.
Kemudian Amy yang merasa dapat melakukannya memutuskan untuk ia yang akan pergi keluar. Saat pintu dibuka dan Amy berlari dengan sedikit slow motion, ia langsung terjatuh. Mereka mencoba menyelamatkan Amy, tapi hal itu sia-sia. Ternyata tepat di depan pintu ada kawat besi melintang. Erin bergegas menguji semua pintu dan jendela. Sedangkan Paul membawa Aubrey ke kamarnya, lalu Paul pergi meninggalkannya. Setelah Paul mendengar istrinya berteriak, langsung saja ia menuju ke kamar bersama yang lainnya. Saat Erin hendak menutup jendela, tiba-tiba ia dijambak oleh orang misterius. Tetapi ia langsung menancapkan pisau di lengannya hingga membuatnya kabur. Setibanya di kamar, ia sudah mendapati Aubrey sudah tewas. Kelly juga melihat tulisan "You're next". Karena penasaran, ia lalu melihat ke bawah kolong tempat tidur. Secara mengagetkan ada orang misterius. Sontak ia langsung berlari keluar rumah. Sayangnya ia juga dibuntuti oleh orang misterius. Di dalam, Crispian mengusulkan bahwa ia akan keluar pergi menuju mobil, sedangkan yang lainnya tetap di dalam rumah. Di sisi lain, Kelly telah sampai di rumah Eric dan meminta pertolongan. Yang akhirnya orang misterius itu langsung menghantam Kelly. Ia juga melihat ternyata Eric sudah tidak bernyawa. Orang misterius itu pun langsung memukul kepala Kelly. Di sisi lain, mereka menduga bahwa orang misterius itu masih di dalam rumahnya. Erin pergi ke dapur mengambil beberapa pisau, tapi saat ia kembali tiba-tiba orang misterius datang menyerang Erin. Untungnya ia berhasil melakukan perlawanan hingga akhirnya orang misterius itu tewas. Di lantai atas, ayahnya sedang memeriksa sebuah kamar. Namun ia dikagetkan oleh kehadiran Felix dan Z. Tapi tiba-tiba ada orang misterius di belakang Paul dan langsung menggoroknya hingga tewas. Ternyata orang misterius itu adalah orang bayaran si Felix. Di sisi lain, orang misterius yang lainnya datang dan melihat temannya sudah tewas. Erin yang sedang berada di ruang bawah tanah mendengarnya lalu memutuskan untuk bersembunyi di balik pintu. Tapi sialnya ia ketahuan saat orang misterius tersebut sedang memasak masuk. Untungnya ada Drake yang datang sehingga mengalihkan perhatiannya. Erin keluar dan langsung menusukkan sebuah obeng yang membuatnya kabur. Tidak lama setelah itu, Felix dan Z datang. Erin juga menanyakan tentang keadaan Paul ayahnya, tetapi Felix mengatakan bahwa Paul baik-baik saja, hanya perlu berbaring. Mereka menuju ruang bawah tanah mencari barang-barang yang bisa digunakan untuk melawan orang misterius tersebut. Kemudian Erin dan Z kembali ke atas membuat jebakan dengan paku yang ditancapkan pada sebuah papan. Sedangkan di bawah, Drake dibunuh Felix dengan menusukkan berkali-kali memakai obeng hingga tewas. Saat Erin lengah, Z hendak memukulnya tetapi hal itu gagal. Lalu Erin pergi ke lantai atas menemui Paul, tapi ia melihat Paul sudah tewas. Saat orang misterius itu datang, Erin langsung melompat keluar dari jendela, tapi sialnya lututnya tertancap serpihan kaca sehingga membuatnya pincang. Lalu ia memutuskan untuk kembali bersembunyi. Orang misterius yang mengikuti Erin akhirnya terkena jebakan yang membuatnya kesakitan. Di kamar, Z ingin mengajak Felix untuk mantap-mantap, tetapi ia menolaknya dan memutuskan untuk pergi. Di bawah, Erin mendengar Felix sedang berbicara dengan para pembunuh tersebut. Tapi tiba-tiba, ponsel Erin berbunyi yang memancing orang misterius itu mendekatinya. Namun orang tersebut berhasil dipukul jatuh dan Erin langsung bergegas lari. Saat satu orang misterius tersebut mendekati Erin, ia langsung menusukkan pisau di kepalanya. Erin juga membuat sebuah jebakan kapak yang dikaitkan ke sebuah gagang pintu. Tetapi pembunuh itu memilih jalur lain. Erin yang mengetahuinya berlari untuk membuat jebakan lagi. Akhirnya saat pembunuh tersebut terganggu penglihatannya akibat kamera yang dipasangkan Erin,
ia langsung menghabisinya. Terlihat Felix membidik Erin dengan crossbow-nya, tetapi saat dicek ternyata tembakan Felix meleset. Lalu saat si memasuki dapur, langsung saja ia dihajar oleh Erin. Tidak lupa ia juga dapat menendang jatuh Felix. Saat Erin sedang mencekik si dari belakang, Felix langsung menikam Erin. Tetapi ia menyerang balik dengan memukulkan blender ke kepalanya, yang dilanjutkan dengan memblendernya. Setelah itu ia juga menancapkan pisau tepat di kepala Z. Tiba-tiba HP Felix berbunyi dan terdengar Crispian yang menelponnya. Sehingga Erin mengetahui bahwa Crispian pasangannya ikut menjadi dalang dari pembantaian keluarganya. Sesampainya di rumah, Crispian langsung bertemu dengan Erin. Lalu ia memujuk Erin agar mau memaafkannya, tetapi hal itu sia-sia. Dan Erin langsung menusuk leher dan mata Crispian. Di luar sudah terdapat seorang polisi yang datang ke rumah itu. Namun sialnya polisi tersebut masuk melewati sebuah pintu yang telah dipasangi jebakan oleh Erin. Dan film pun tamat.